Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Yayasan Pengelola para Asatidz sekalian, para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, para wisudawan, ikhwan dan akhwat semuanya. Semoga Allah memuliakan kita dan antum semua pada pagi hari ini. Amin ya robbal. Ulangi Pak ya. Semoga Allah turunkan rahmatnya, berkahnya, taufik dan hidayahnya untuk kita semua yang hadir di majelis wisuda, majelis Quran pada pagi hari ini. Amin ya robbal. Bapak dan ibu sekalian, ikhwani al-asatidz wal akhwati al-asatidzah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu guru dan saudariku, ibu-ibu ustazah dan para santri semuanya. Pagi hari ini kami diamanahi menyampaikan tausiah, mohon izin bapak ibu sekalian, kepada kepala sekolah ya, di acara wisuda tahkim ya, STQ Darul Hufaz. Semoga acara ini acara momentum kebahagiaan yang pertama, momentum keberkahan ya, momentum juga turunnya rahmat dari Allah untuk keluarga kita terutama ya, utamanya anak. Amin ya robbal. Bapak ibu sekalian, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kita baca judulnya di depan ya. Di bawah itu temanya hadiah terindah untuk orang tua. Kita ulangi Pak ya, hadiah terindah untuk orang tua. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi orang tua untuk anak-anaknya dan menerima ekspektasi daripada tema tersebut. Amin ya robbal. Tapi Bapak Ibu sekalian, tema itu masih koma ya, belum titik ya. Bapak, Ibu, Ustaz dan Ustazah sekalian, menjadi mau'izah ya, menjadi pengingat buat kita bahwasanya hadiah itu tidak berhenti sampai di tema situ, tidak berhenti sampai di tema untuk orang tua. Maka kajian pagi hari ini mungkin 7 menit ya Bapak Ibu ya, kultum ya, kuliah 7. Siap Bapak Ibu mengikuti kuliah kita pagi hari ini? Insyaallah ya. Semoga kesiapan itu memberikan kita kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Yang dengan paham itu membuahkan ilmu. Yang dengan ilmu itu kita bisa beramal. Karena praktisnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Kita ulangi ya. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan pasti. Bagaimana cara mengamalkannya? Saya tunggu terus insya Allah ya. Kalau ada mungkin zoomnya atau mungkin live-nya, semoga yang menyimak dari jarak jauh mendapat juga ya dia keberkahan, mendapat juga mungkin apa ya, siraman dari jarak jauh, mendapat live insight dari ilmu yang insya Allah disampaikan waktu yang singkat di acara momen wisuda Ananda kali ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana tuntunan amaliyah ya. Para ulama ya, ada 3 ulama, kita sebutkan satu persatu, memiliki pendapat satu sama lain itu berbeda-beda, tapi irisannya sama Bapak Ibu sekalian ya. Al-Kirbasi tahun 91 menulis tentang sejarah tafsir Quran. Al-Tabari 923 menulis tafsir juga ya, tentang tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari. Tebalkan kalau kita baca, waktu kita umur kita nggak cukup. Kemudian Al-Qasimi 1981 juga menulis tentang Ma'asnul Quran yang membahas semuanya tentang tuntunan mengamalkan Al-Quran. Ada tanya kepada diri kita, Bapak Ibu sekalian, mau tidak dituntun mengamalkan Al-Quran atau amaliyah Al-Quran, mau atau tidak? Sepakat ya, kita insya Allah mau.
Bagaimana? Ada 7 tahapan insya Allah. Yang tahapan 7 ini sedang dan sudah mulai dan akan terus dijalankan dalam sebuah program lembaga pendidikan STQ Darul Hufat ini insya Allah Bapak Ibu sekalian. Ananda kita mungkin di tingkat dasar ya Bapak Ibu sekalian. Teman-temannya sebagian sudah ada yang di tingkat SMP dan SMA insya Allah. Mereka mungkin sudah masuk kedua level 3 dan seterusnya. Yang pertama bagaimana kita berinteraksi tentang amalnya Al-Quran dalam kehidupan kita keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita ringkasnya, praktisnya itu adalah mudah sekali. Kita sering dengar. Yang pertama tilawah, ikuti semuanya. 10 jamaah atas, katakan bersama tilawah. Tilawah. Ya. Tilawah itu bukan nomor 1 Bapak Ibu sekalian. Tilawah itu sebuah permulaan yang endingnya, harapannya, goalnya dengan tilawah tadi, anak-anak itu bisa istiqomah, kita bisa istiqomah, umat Islam bisa istiqomah, dan kita sebagai seorang hamba yang diturunkan kitab suci Al-Quran untuk kita istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah tilawah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian para hadirin, yang tilawah ini ternyata bukan hanya membaca tekstual ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Membaca satu ayat demi ayat, membaca satu huruf demi huruf. Tes Bu Bapak Ibu sekalian yang hadir ya. Kita kan sudah berkali-kali mungkin yang menghatamkan Al-Quran di Ramadan kemarin, mungkin di hari-hari lain, mungkin ikut program One Day One Juice, Masya Allah ya, semua masih berjalan. Itu semua program Dajjali yang kegiatannya positif dan bagus. Yang targetnya kalau tilawah tadi apa? Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, targetnya, goalnya apa? Kita menjadi pribadi yang bisa istiqomah. Pernah terpikir tidak Bapak Ibu sekalian menghitung jumlah ayat dalam Quran? Ada berapa sih? Kan kita udah berkali-kali ya mungkin menghatamkan. Udah berkali-kali mungkin membaca 1, juz 2, juz 3, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya. Mungkin pernah kita coba menghitung ayatnya Pak, ada berapa? Oh saya pernah dengar itu jumlah ayatnya 6.666, betul ya Bapak Ibu? Pernah dengar? Ada banyak yang sudah menghitung Bapak Ibu sekalian, dan mereka ini menghitungnya para ulama ya. Menghitungnya itu dengan keseriusan, dengan disiplin ilmu, dan dengan santai. Sambil ngopi, hitung halaman 3 ya, halaman innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Apa ini ayatnya? Nah, ini hiburan kita Pak ya, mengurangi serbuan gadget ini ya. Kita kalau ngopi, ibu-ibu mungkin lagi santai nonton TV, nonton scrolling, ini bisa jadi alternatif menghitung jumlah ayat setiap halaman. Kan satu halaman, mudah ya Pak ya. Halaman 22 juz 2 misalnya. Ya, atau versi lain ya juz 1 halaman. Para ulama sudah banyak Pak. Ada yang menyebutkan ayatnya itu 6.217 ya. Ada lagi yang menghitung jumlah ayat itu 6214, 6220, 6226. Itu semua para ulama. Dan yang terakhir itu sama orang Suriah, sama seorang ulama rektor Profesor Warman Mustafa bisa menghitung jumlah ayatnya sama dengan Al-Quran dari awal 6217. Bapak Ibu sekalian, jadi kita pernah sampaikan di kajian orang tua tingkat pesantren STQ boarding. Dari mana kesimpulannya 6.666 itu? Nah, ini fungsi tilawah itu bisa mengetahui sedikit demi sedikit insight, informasi dan juga maklumat dalam Al-Quran. Mungkin sebagai santri, sebagai siswa SD agak sedikit berat.
Tapi kan ini forum wisuda yang orang tua hadir. Nah, jadi 66 itu apa Bapak Ibu sekalian? 66 itu ya, Wahbah Mustafa Al-Zuhaili mengarang tafsir, mengarang kitab fikih. Dalam maklumatnya beliau juga menyebutkan yang dimaksud 66 itu adalah jumlah perintah dalam Al-Quran ada 1000, jumlah larangan juga ada 1000, kemudian janji ada 1000 al-wa'du, ancaman al-wa'id ada 1000, al-qasas wal akhbar ada 1000, al-birru wal ansar ada 1000, al-halal wal haram 500, doa dalam Quran ada 100, dan yang terakhir an-nasih wal mansukh ada 66. Jadi kita tahu sekarang jumlah 6666 itu isi kandungan Al-Qur'an, pesan-pesan penting dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini udah jalan 2 menit Pak. Kita lanjut ke poin 2 ya. Nanti di poin 1 kita nggak selesai. Siap lanjut Pak ke poin 2? Ya, apa ya. Nomor 2 ini Bapak Ibu sekalian, setelah kita tilawah, setelah kita mengkaji sedikit demi sedikit, Bapak Ibu sekalian, di tempat kita, di HP kita, di rumah kita, bahkan di belakang sana ada mushaf, ada Quran, ada terjemahnya ya Bapak Ibu. Punya semua di rumah? Kalau nggak punya minta sama kepala sekolah, banyak di sekolah Pak. Kita dapat terus ya, minta. Saya minta Quran berapa? 10 deh, boleh. Buat di TPA juga bisa. Yang kedua adalah kita juga membaca terjemahnya. Kalau kita ya, membaca terjemahnya, ma'aninya. Kalau memungkinkan membaca isi kandungannya. Kalau mau lebih apa lagi? Lebih ada waktu lagi, lebih tertarik lagi, dan lebih misalnya tertrigger lagi dengan kita memahami artinya, kita bisa membaca, mengkaji, mengikuti kajian-kajian tentang tafsir Al-Qur'an. Biasanya kajian-kajian tafsir ini dia universal. Ada kajian tentang fikihnya, ada kajian tentang tafsir. Ya. Jadi kita ulang ya. Biasanya kajian-kajian tafsir dia membahas ada 6 Bapak Ibu sekalian. Enggak banyak yang kajian tafsir ya. Kecuali ada temuan baru tentang metode kajian kontemporer tematik Bapak Ibu sekalian. Kajian tentang COVID krisis misalnya, atau tematik. Tapi kajian itu insya Allah tidak lebih dari Bismillah. Yang pertama, isi kajian tafsir, kita memahami Quran, kita memahami amalia Al-Quran itu isinya insya Allah 6. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kajian-kajian seputar akidah. Nah, pastinya insya Allah ya, kita tahu itu ada surat Al-Ikhlas, ada surat An-Nisa, larangan untuk syirik. Ada juga tentang ibadah, yang perintah sholat, puasa, menikah, zakat, haji, dan segala macamnya. Ada juga seputar akhlak Bapak Ibu sekalian dalam Quran, dalam tafsir. Jadi tahu ada temuan-temuan kajian akhlak, kajian adab, kajian etika, kajian apa? Sekarang itu susila itu dalam kajian-kajian tafsir. Ada juga tentang tafsir ahkam yang membahas tentang hukum-hukum dalam hukum Islam, ya. Hukum-hukum itu apa? Banyak benar contohnya, ya. Mencuri, korupsi, KKR, apalagi yang menikah juga ya termasuk hukum ya. Larangan menikahi saudara dan yang lainnya Bapak Ibu. Ada juga dalam Quran itu kajian tafsirnya seputar sejarah atau al-qasas atau as-sabiqah. Yang kajian-kajian itu tentang apa? Kisah sebelum apa? Sebelum apa Bapak Ibu sekalian yang dikaji? Sebelum turunnya Al-Quran, ya. Maka kajian terakhir itu kisah tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah tentang ilmu pengetahuan dalam Quran. Nah, di poin nomor 6 ini yang sampai sekarang itu ada temuan, ya, ada novelty, ya, kebaharuan
dalam setiap sudut pandang, ekspektasi, kajian, lini, dan juga berbagai halnya. Ada temuan-temuan terbaru karena Al-Quran memang isinya ilmu pengetahuan, memang isinya fakta-fakta ilmu. Bapak sekalian, itu alhamdulillah kita sudah sampai di poin nomor 2 tentang terjemah. Yang penting kita memahami terjemah Al-Quran itu untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk memahami. Ini udah 4 menit ya Ustaz ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira bisa menyelesaikan tidak ini? Pak, Bu, lanjut ke nomor 3. Kalau tidak lanjut, kita lanjut lagi nanti di sekolah Bu ya, sesi kajian inian. Mau atau tidak Bu? Ibu-ibu yang jawab, bapak-bapak enggak. Bapak-bapak mau tidak lanjut kajian beginian di sekolah? Lanjut katanya, takbir. Kurang kuat Pak, ini semangat Quran harus lebih membara karena ini sudah takbir. Bapak Ibu sekalian, inilah nomor 3 yang orang tua, keluarga, pemikir, pengelola, guru, ustaz, dan santri semuanya dalam proses kita memahami, mengamalkan Quran itu nggak bisa cepat-cepat buru-buru 8 bulan khatam mungkin bisa tasmi Masya Allah ya, itu langkah. Mungkin ada beberapa, tapi dalam Quran, dalam mengamalkan Quran itu memang sifatnya, tahapannya memang amaliannya bertahap Bapak Ibu sekalian. Santri tingkat TK, PAUD, SD, ini memang taksin Bapak Ibu sekalian. Belajar sifat-sifat huruf, belajar makhorijul huruf, tempat berhenti al-waqf, tempat mulai alif tidak. Dia menambah hafalan sedikit-sedikit, juz 30, juz 1, juz 2, juz 3. Syukur-syukur